Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membedah konsep responsive web design. Secara khusus, kami akan berfokus pada arsitektur framework Bootstrap, di mana dalam kasus ini kami menggunakan sebuah template yang bernama Nova dan kami mengaksesnya melalui Wagon. Dan oke, untuk selanjutnya adalah perkenalan dari anggota kelompok kami dan saya sendiri Muhammad Rida Brilianto dengan NIM 202401402004 yang nantinya akan mengantarkan kawan-kawan saya untuk menjelaskan kasus yang akan kami sampaikan pada video ini. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama terdapat Muhammad Rifal Ardi Mustafa, Hafi Syaifullah, Bima Fadlur Rahman, dan Gibran Saputra. Oke, kita akan lanjut masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu arsitektur, ekosistem, dan dependensi. Nah, pembahasan pertama ini akan langsung masuk ke bagian arsitektur, ekosistem, dan dependensi. Untuk penjelasan teoritis mengenai arsitektur ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bimo, dan kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Rio. Selanjutnya slide keempat. Di sini kita akan membedah bagaimana arsitektur Bootstrap versi 5 dibangun dan bekerja. Diagram ini mengilustrasikan alur dari level dasar framework hingga akhirnya diimplementasikan ke dalam metode HTML kita. Pertama, kita lihat dari sisi visual. Fondasi styling Bootstrap sebenarnya dibangun menggunakan SAS variable dan maps. Kode SAS ini kemudian dikompilasi menjadi core CSS yang utuh. Core CSS ini mencakup tiga hal utama. Yang pertama, sistem grid untuk tata letak responsif. Yang kedua, reboot untuk mereset style bawaan browser agar konsisten. Dan utilities yang berisi kelas-kelas siap pakai. Yang kedua, dari sisi fungsionalitas, Bootstrap menyediakan JavaScript plugins. JavaScript plugins ini mengatur interaksi kompleks seperti modals dan dropdowns, yang memastikan elemen-elemen yang melayang seperti dropdown atau tooltip posisinya selalu presisi di layar. Dan Bootstrap juga mengandalkan dependensi pihak ketiga yang bernama Popper.js. Nah, pertanyaannya, bagaimana semua itu menyatu di user project atau file HTML dokumen yang kita buat? Kita hanya perlu menulis CSS atau JS yang panjang, dan style langsung diterapkan hanya dengan memanggil classes. Dan fitur interaktif langsung berjalan hanya dengan menyisipkan atribut data di dalam tag HTML. Terakhir, apabila ada desain bawaan Bootstrap yang kurang sesuai dengan tema website kita, arsitektur ini sangat fleksibel, mengizinkan kita untuk menambahkan custom CSS atau JS yang berfungsi sebagai custom overrides untuk menimpa aturan bawaan tanpa merusak struktur utama Bootstrap itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Oke. Oke, saya Muhammad Rifalati. Di sini saya Muhammad Rifalati Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya. Oke. Setelah kita memahami landasan teoritis melalui diagram arsitektur sebelumnya, pertanyaan besar berikutnya adalah bagaimana arsitektur tersebut bermanifestasi secara fisik dalam sebuah proyek nyata. Nah, di slide ini kita akan membedah anatomi struktur folder dari proyek ini untuk melihat bagaimana Bootstrap diorganisir secara sistematis. Oke, pertama-tama kita bisa lihat di ini sisi kiri layar. Nah, dalam standar pengembangan web modern, pengorganisian file adalah kunci efisiensi. Nah, file ini atau core dari framework Bootstrap ditempatkan di dalam direktori aset. Nah, yang ini nih. Dan masuk lebih spesifik ke dalam folder vendor yang ini.
Nah, penggunaan folder vendor ini merupakan sebuah best practice atau praktik terbaik dalam dunia development untuk memisahkan pustaka pihak ketiga dari file kode asli yang kita tulis sendiri. Nah, disinilah tersimpan file CSS dan JavaScript Bootstrap yang sudah terkompilasi dan siap digunakan. Oke, lanjut. Selanjutnya mari beralih ke sisi kanan. Di sini, nah, bisa dilihat bagaimana elemen fisik tersebut diintegrasikan ke dalam ekosistem HTML kita. Oke, untuk mengaktifkan seluruh kemampuan framework, kita perlu menyisipkan instruksi pemanggilan melalui tag link yang diletakkan secara strategis di bagian head dokumen index HTML. Nah, potongan kode yang bisa kita lihat di sini itu memiliki peran yang sangat vital. Nah, atribut href ini di sini menentukan jalur atau path menuju file pustaka. Nah, perhatikan juga min.css ini. Nah, ini menandakan bahwa file tersebut adalah versi minified yang sudah dikompresi sedemikian rupa agar ukurannya sangat ringan. Hal ini krusial untuk memastikan kecepatan pembuatan halaman atau loading speed yang optimal. Nah, begitu baris kode ini dieksekusi oleh browser, seluruh aturan gaya dan sistem grid Bootstrap akan langsung terinjeksi ke dalam dokumen kita dan menjadi fondasi kokoh sebelum nantinya proses lebih lanjut oleh file main.css. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Sekarang mari kita melangkah ke bagian yang sangat krusial dalam pembangunan website modern, yaitu inti teknis dari sistem tata letak atau yang lebih dikenal dengan sistem grid. Seperti yang kita lihat pada potongan kode di layar, Bootstrap menerapkan aturan hierarki untuk menjaga kerapian layout di berbagai resolusi. Nah, mari kita bedah lapis demi lapis kode ini. Pertama, perhatikan pembungkus paling luar, yaitu div class container. Kontainer ini bukan sekedar kotak biasa. Fungsinya adalah untuk memberikan jarak aman atau yang biasa disebut padding di sisi kiri dan kanan, serta memastikan konten tetap berada di tengah layar, sehingga konten tetap nyaman dipandang oleh user. Masuk lapisan kedua, kita menemukan div class row. Dalam arsitektur Bootstrap, row ini berfungsi sebagai wadah horizontal yang akan menampung kolom-kolom di dalamnya. Penting untuk diingat bahwa setiap kolom harus berada di dalam row agar sistem alignment-nya dan margin negatifnya bekerja dengan sempurna. Nah, disinilah poin utamanya. Jika dilihat lebih baik, terdapat sebuah kode, yaitu div class sama dengan call strip excel strip 4. Nah, Bootstrap menggunakan sistem 12 kolom imaginer dengan memberikan instruksi call strip excel strip 4. Kita memerintahkan browser secara spesifik pada perangkat dengan ukuran layar yang lebih besar. Nah, agar memberikan elemen teks ini mendapatkan jatah 4 kolom saja. Artinya, teks pada bagian hero sections ini hanya akan mengambil sepertiga dari total lebar layar, yaitu 4 dari 12 bagian. Hal ini sengaja dilakukan agar teks tidak melebar terlalu jauh ataupun jauh ke samping, sehingga memberikan ruang yang cukup bagi elemen visual lainnya, seperti background untuk terlihat tetap harmonis dan profesional secara estetika. Dengan logika ini, kita bisa memastikan bahwa pengalaman visual pengguna tetap optimal dan seimbang, tidak peduli seberapa lebar resolusi layar desktop yang mereka gunakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gibran Saputra. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas Davi telah menjelaskan slide sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian responsivitas mobile. Salah satu kelebihan utama dari Bootstrap adalah kita tidak perlu repot menulis CSS secara manual, terutama untuk mengatur tampilan di berbagai ukuran layar. Semua sudah disediakan dalam bentuk kelas yang siap pakai. Oke, di dalam kasus ini, di bagian icon navigasi ini kita bisa melihat beberapa kelas seperti Mobile Nav Tool, TXL None,
strip list. Kalau dibaca satu persatu, yang paling penting itu ada di bagian DXL none. Ya, cara bacanya di extra large none. Artinya sederhana. Yaitu elemen ini itu akan disembunyikan ketika ukuran layar sudah masuk kategori extra large atau bisa dianggap sebagai tampilan desktop. Nah, menariknya ketika ukuran layar diperkecil, misal dibuka lewat tablet atau smartphone, maka kelas ini tidak akan lagi aktif dan menyembunyikan elemennya. Akibatnya icon toggle menu ini akan muncul secara otomatis. Jadi konsepnya adalah, misal di desktop itu menu biasanya langsung tampil penuh, sedangkan kalau di mobile menu itu bisa disembunyikan atau diganti dengan icon toggle lainnya, seperti itu. Dengan cara ini tampilan website jadi lebih rapi dan tidak penuh di bagian layar kecil. Dan yang terpenting, kita tidak perlu membuat media query sendiri karena Bootstrap sudah menyediakan atau mengatur semuanya dalam bentuk kelas tadi. Seperti itu. Oke, lanjut slide berikutnya. Kita masuk ke bagian utilities Bootstrap, yang menurut saya ini adalah salah satu fitur yang paling praktis. Di potongan kode footer ini kita bisa lihat ada beberapa kelas seperti call strip lg strip 3, call strip md strip 12, lalu text center, text strip md strip start. Nah, fokus kita di sini ada pada bagian pengaturan teksnya. Pengaturan teksnya yaitu text center dan text md start. Cara bacanya, text center itu berarti teks rata tengah dan text strip md strip start, ya, yang berarti teks rata kiri saat ukuran layar minimal medium. Seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti ini. Saat website dibuat di layar kecil, misalnya di smartphone, teks akan otomatis berada di tengah. Nah, biasanya akan lebih nyaman karena layar sempit. Namun ketika ukuran mulai lebih besar, kita buka di tablet, laptop, atau desktop lainnya, maka kelas teks md minstrap akan aktif dan teks langsung berubah menjadi rata kiri. Perubahan ini terjadi secara otomatis tanpa perlu tambahan CSS atau JavaScript. Nah, itu dia yang menarik. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Bootstrap tidak hanya membantu layout, tapi juga membantu kita mengatur detail kecil seperti alignment teks dengan sangat efisien. Dan ini sangat berguna untuk memastikan tampilan website tetap konsisten dan nyaman dilihat dari berbagai perangkat seperti smartphone, desktop, dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu saja. Bisa dilanjut kepada Mas Rio. Terima kasih. Dan ya, demikianlah analisis arsitektur dan bedah code framework Bootstrap dari kelompok 5 yang menggunakan template Nova. Penggunaan Bootstrap terbukti sangat mempercepat pembuatan website yang responsif berkat sistem grid dan utilitas bawaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Ardi Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan sebuah framework template CSS yang berjudul Dental Pro Responsive Tailwind CSS Medical Website Template. Nah, selanjutnya ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Muhammad Rifal Ardi Mustafa dengan NIM 174, yang kedua ada Hafiz Saifullah, yang tiga Bima Fadlur Rahman, yang keempat ada Muhammad Rio Aprilianto, dan yang kelima ada Gibran Saputra. Oke, kita lanjut ke slide awal dari PowerPoint ini, arsitektur diagram. Nah, di sini ada diagram framework dari CSS tadi. Nah, di sini ada bagian development environment. Nah, ini adalah ruang kerja kita di VS Code yang berisi
Di sini ada HTML komponen, Tailwind config CSS, dan input CSS. Nah, apa sih HTML ini? HTML di sini itu kayak kita menulis kode utama. Nah, Tailwind tuh punya fitur scanning, jadi dia akan memantau setiap utility class yang kita ketik di sini. Nah, selanjutnya ada Tailwind config JS. Nah, di sini tuh adalah pusat kendali desain kita. Semua kustomisasi warna, spacing, hingga font diatur di file ini untuk memberikan identitas pada proyek Dental Pro. Nah, selanjutnya ada input CSS. Nah, file ini berisi directive Tailwind yang menjadi pintu masuk bagi semua fitur Tailwind ke dalam proyek kita. Oke. Bagian kedua di sini ada Tailwind Engine dan Post CSS Pipeline. Nah, inilah yang membedakan Tailwind dengan Bootstrap. Nah, oke. Tailwind Engine merupakan mesin yang akan memproses semua data dari tahap sebelumnya secara real time atau JIT atau just in time. Nah, setelah Tailwind Engine kita ke Post.js Pipeline. Nah, di sini ada auto prefixer. Nah, di dalam Post.js ada auto prefixer yang memastikan CSS kita itu berjalan lancar di semua browser seperti Chrome, Edge atau Firefox, Safari, dan lain-lain. Nah, kita tanpa harus menulis kode tambahan secara manual. Nah, udah dipastikan berjalan di semua web browser oleh auto prefixer ini. Nah, selanjutnya ada Purge CSS atau Minifear. Nah, ini adalah kunci performa Tailwind. Ketika kita melakukan production build, sistem akan membuang semua kelas CSS yang tidak kita gunakan. Nah, sehingga file akhirnya sangat kecil dan cepat dimuat. Oke, sekian dari saya. Lanjut slide berikutnya. Sorry, refleks. Aman. Baik, selanjutnya masuk ke slide 4, yaitu arsitektur ekosistem dan dependensi. Nah, dalam arsitektur ekosistem dan dependensi yang kita gunakan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama yaitu core dependency, yang kedua bagian automation scripts, serta yang terakhir adalah bagian development tools dan optimization. Kita akan bedah yang pertama dulu. Yang pertama adalah core dependency. Nah, di file package JSON ini kita bisa melihat pustaka utama yang kita gunakan, yaitu Tailwind CSS dan auto prefixer. Nah, di sini Tailwind CSS dan auto prefixer. Nah, Tailwind CSS ini adalah pustaka inti framework yang kita gunakan untuk membangun antarmuka Dental Pro. Nah, sedangkan auto prefixer ini adalah alat yang bekerja di balik layar untuk menambahkan vendor prefix otomatis, sehingga tampilan web kita tetap konsisten baik di dalam Chrome, Safari, maupun Firefox tanpa kita harus menulis kode CSS tambahan. Masuk ke bagian 2, yaitu automation scripts. Untuk menjalankan proyek ini, kita harus sudah mengatur beberapa script otomatis. Yang pertama adalah npm run serve. Script ini menggunakan concurrently untuk menjalankan 2 tugas sekaligus, yaitu memantau perubahan kode CSS dan menjalankan server lokal. Dan yang kedua adalah npm run production. Nah, script ini digunakan saat proyek siap dipublikasikan. Di sini variabel lingkungan diatur ke production agar sistem mengaktifkan fitur optimasi maksimal. Oke, yang selanjutnya masuk ke bagian 3, yaitu development tools dan optimization. Kami juga menggunakan berbagai alat pendukung di dev dependency untuk memastikan performa web yang kencang. Oke. Kita menggunakan 3 alat pendukung. Yang pertama adalah CSS Nano. Yang selanjutnya Post.js Purgency, Post CSS Strip
Burg CSS. Yang selanjutnya adalah cross strip env. Oke. Yang pertama, CSS Nano. CSS Nano ini berfungsi untuk mengecilkan ukuran file CSS akhir dengan menghapus spasi dan komentar yang tidak perlu. Nah, yang selanjutnya adalah post CSS strip purge CSS. Nah, alat ini akan membuang semua kelas Tailwind yang tidak kita ketik di file HTML, sehingga file CSS akan dikirim ke pengguna sangat ringan. Yang selanjutnya adalah cross strip env. Nah, karena anggota tim kami ada yang menggunakan Windows dan Mac, alat ini memastikan perintah pengaturan variabel lingkungan tetap berjalan lancar di sistem operasi apapun. Selanjutnya, saya Bimo Fadlur Rahman akan membahas tentang konfigurasi dari Tailwind CSS berikut. Jadi kekuatan utama Tailwind ada pada fleksibilitasnya, dan semua itu dikontrol melalui file konfigurasi ini yang diawali dengan modul export. Bisa kita lihat di sini. Di dalam file konfigurasi ini ada beberapa bagian penting. Yang pertama itu adalah block theme. Di sini di block theme ini kita mendefinisikan sistem desain dari template kita. Sebagai contoh, kita menetapkan font family-nya menjadi jenis sans untuk menggunakan font utama Inter beserta daftar font cadangannya. Kita juga bisa mengkustomisasi nilai opacity bawaan, bisa dilihat pada gambar berikut. Dan bagian selanjutnya, bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian extend. Extend ini digunakan ketika kita ingin menambahkan nilai utilitas baru tanpa menimpa atau menghapus utilitas bawaan dari Tailwind itu sendiri. Dan pada konfigurasi ini, kita menambahkan breakpoint pada layar atau screens yang bernama 2x1 untuk perangkat dengan lebar 1600 px. Kita juga menambahkan ukuran jarak atau spacing custom. Selanjutnya, kita juga mengatur max width. Bisa kita lihat nilai max width tidak ditulis statis, melainkan memanggil fungsi tim bawaan dari Tailwind, agar batas lebar maksimal elemen tersebut langsung terhubung dan mengacu pada ukuran layar 2x1 yang baru saja kita definisikan di atas ini. Dan pada blok selanjutnya kita melihat adanya konfigurasi variance. Variance di sini kita atur agar responsif, hover, dan fokus, khusus untuk utilitas opacity-nya. Jadi artinya kita bisa dengan mudah mengubah tingkat transparansi sebuah elemen saat layar mengecil, saat di hover oleh mouse, atau saat elemen tersebut sedang aktif difokuskan. Dan terakhir, tersedia juga array plugins yang bisa kita isi jika proyek membutuhkan tambahan fitur eksternal dari Tailwind itu sendiri ya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ira Brilianto, dan untuk pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait slide selanjutnya, yaitu bagian entry point dan JIT compiler. Oke, pada bagian ini kita bisa melihat file tailwind.css yang berfungsi sebagai entry point atau pintu masuk utama. Nah, di sini terdapat 3 baris code yang ada, dan yang pertama yaitu adalah Tailwind base, di mana baris ini bertugas untuk memasukkan gaya dasar Tailwind seperti reset CSS agar tampilan semua browser seragam. Dan yang kedua yaitu ada Tailwind components, di mana Tailwind mencoba memasukkan komponen-komponen kelas yang bisa kita gunakan kembali. Dan yang ketiga yaitu ada Tailwind utilities. Bagian ini merupakan bagian yang terpenting yang berisi ribuan utility class
yang sering kita gunakan di HTML. Dan oke, masuk ke bagian kedua, yaitu bagian konsep JIT atau just in time. Oke, mungkin kita dapat melihat hal-hal seperti peringatan, warning di VS Code kita. Hal ini terjadi karena Tailwind menggunakan teknologi JIT compiler atau just in time compiler. Jadi, sistem tidak akan menghasilkan file CSS yang besar di awal. Sebaliknya, mesin Tailwind akan terus memantau file HTML kita. Begitu kita mengetik sebuah kelas baru di dalam HTML, JIT compiler akan langsung mendeteksi dan menyuntikkan kode CSS-nya ke dalam sistem secara instan. Dan selanjutnya itu ada bagian integrasi dan output. Proses kompilasi ini memastikan efisiensi maksimal. File yang kita lihat ini bukanlah file yang dibaca oleh browser. File yang kita lihat ini akan diproses oleh PostCSS menjadi file CSS statis yang bersih. Dengan metode tersebut, proyek Dental Pro kami terhindar dari tumpukan kode CSS yang tidak terpakai, menjaga performa website menjadi tetap ringan dan cepat untuk dimuat. Nah, mungkin itu adalah sedikit penjelasan pada bagian entry point dan JIT compiler. Mungkin untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Trio atas presentasi slide 5 di mana membahas tentang entry point dan JIT compiler. Nah, di slide berikutnya, di slide 6 ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara membangun UI dengan utility first di Tailwind, menggunakan Tailwind. Oke, pada tahap ini kita akan menerapkan filosofi utility first di mana di dalam file public HTML. Ini saya cuplikan indeks HTML-nya. Kan biasanya alih-alih menulis baris CSS terpisah, dalam Tailwind kita dapat menggabungkan komponennya menjadi satu. Langsung di dalam tag HTML-nya menggunakan low level utility class, yang menggunakan kelas seperti ini. Nah, ini memungkinkan untuk mempercepat proses styling tanpa harus meninggalkan file HTML. Jadi dia langsung styling di dalam kodenya. Contohnya di sini. Jadi nanti langsung di tampilannya akan berubah di sini karena udah langsung diedit di file HTML-nya. Seperti itu. Contoh ini di bagian flex, item center. Bentar, saya bagian kiri monitor saya. Di bagian flex, terus mana sih? Sebentar. Justify buat pengaturannya. Jadi langsung bukan otomatis sih, langsung ditulis di dalam HTML-nya langsung. Terus kita juga harus memastikan kan kalau misalnya di sini kita itu jangan sampai ada duplikasi di mana misalnya kita udah menyebutkan padding, nah nanti disebutkan lagi padding di akhir, itu bisa menyebabkan error. Terus setiap perubahan yang kami proses, yang langsung diproses di sini, akan langsung diproses oleh pipeline yang sudah kita bahas sebelumnya. Setelah kode diproses, kita bisa melihat hasilnya di browser secara real time berkat live server. Tampilan Dental Pro ini di browser merupakan hasil render langsung dari final CSS file yang sudah dioptimasi. Keunggulannya adalah browser hanya perlu memuat satu file CSS yang sangat ringan, namun mampu menampilkan UI yang kompleks dan modern. Itu saja sih kelebihan dari Tailwind.
Ya, seperti itu. Terima kasih untuk presentasinya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5 bagian Tailwind. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kalimat, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.